Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, biasanya kalau saya bilang selamat pagi, jawab pagi. Soalnya ketiga kali. Saya ulangi, selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang memimpin doa, saya persilahkan Anda sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Sekian. Siap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Anda sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada petugas kebersihan hari ini. Siapa tadi yang bertugas membersihkan kelas? Rana ya? Siapa temannya Rana? Kelompoknya? Oke, saya ucapkan terima kasih sudah membersihkan kelas seperti yang kita lihat pada pagi hari ini. Kelasnya sangat bersih. Nah, seperti biasa saya absensi dulu. Nurul Haq ada? Hadir, Pak. Aulia Asara? Hadir, Pak. Muhammad Rehan? Hadir Pak. Siti Nurhalisa? Hadir, Pak. Setria Putri? Hadir, Pak. Muhammad Kusuma Hidayat? Hadir Pak. Rana Sahara? Hadir, Pak. Serli? Hadir, Pak. Untuk tetap semangat dalam belajar di masa pandemi seperti sekarang ini, saya harap anak-anakku tetap menjaga protokol kesehatan, terutama jika keluar dari rumah. Ya. Saat ini kita berada di tengah pandemi COVID-19, di mana kita mengharuskan belajarnya seperti sekarang. Diberlakukan ganjil dan genap, yang dimana sebelumnya kalian duduk berdampingan dengan temannya, sekarang tinggal duduk sendiri. Itu motivasi belajarnya, mentang-mentang duduk sendiri itu, Pak, tidak ada teman saya belajar ya, jangan ya, tetap seperti biasa. Bawa handphone, bawa kan ya? Handphone itu tetap kita gunakan nanti untuk media pembelajaran kita. Namun selama belajar HP-nya digunakan nanti setelah ada perintah dari saya. Ya. Baik, materi yang terakhir kita pelajari pada pertemuan yang lalu, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Rana? Iya, Pak. Apa itu Rana? Membaca teks secara seksama, memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca. Ya, bagaimana caranya memahami informasi yang didengar atau dibaca? Pertama, membaca teks secara seksama dan menyeluruh, dan kedua, memahami informasi yang didengar atau dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini menemukan informasi ya. Dan kita akan menemukan informasi dan permasalahan yang aktual dalam teks ceramah. Ceramah pada pertemuan yang lalu ceramah, ada pidato, ada sambutan, dan ada apa lagi satu? Ya, betul sekali. Ada khutbah. Ya, sebelum kita menemukan ya, teks yang akan dicari itu, saya akan sampaikan dulu beragam informasi yang bisa ditemukan dalam sebuah teks ceramah. Bisa dilihat di sini. Jadi di dalam teks ceramah itu ada yang disampaikan masalah atau informasi berdasarkan fungsi, ada berdasarkan format penyajian, ada bidang kepentingan, lokasi peristiwa, bahkan
bidang kehidupan. Untuk memudahkan pemahaman kita, saya akan putarkan sebuah video. Ini akan saya kirim juga nanti di grup WhatsApp. Linknya sudah ada di LKPD, tapi untuk persepsi kita pada pemahaman beragam informasi ini, saya ulangi kembali penayangan videonya. Nah, di dalam ceramah ternyata ada beberapa informasi yang disampaikan. Jenis-jenis informasi yang disampaikan ketika berceramah. Yang pertama adalah informasi berdasarkan fungsi. Di dalam ceramah, tujuannya atau fungsinya untuk apa? Apakah memberikan informasi atau memberikan edukasi atau pengetahuan? Dan apakah ceramah tersebut memberikan hiburan? Jadi, di dalam ceramah itu untuk apa? Apakah yang pertama untuk keselamatan pembaca, misal ceramah tertib berlalu, apakah tentang cara, tips, atau trik? Nah, jadi ada 4 hal: keselamatan, perubahan kehidupan audiens, peluang, dan yang terakhir adalah cara-cara atau kiat, tips, dan lain sebagainya. Ini kita akan latihan berdasarkan soalnya, ya. Kita langsung ke contoh yang pertama. Tandasnya. Nah, berdasarkan petikan pidato di atas, informasi yang disampaikan termasuk informasi berdasarkan apa? Ada yang tahu? Ya, ternyata ada 2 orang, nama? Valerina, Pak. Valerina berdasarkan apa? Fungsi, Pak. Berdasarkan fungsi. Kira-kira Valerina apa alasannya berdasarkan fungsi? Karena materinya membahas tentang yang pertama menambah pengetahuan, dan yang kedua adalah mengajari pembaca agar menjadi edukatif. Tadi wacananya ya berdasarkan fungsi. Ya, betul tadi jawaban Valerina. Ya. Oke, kita ke soal yang kedua. Silakan disimak dan dibaca soal yang kedua. Masuk kategori berdasarkan petikan pidato di atas, informasi yang disampaikan termasuk informasi berdasarkan apa? Ada yang bisa jawab lagi? Ada yang bisa jawab? Silakan. Lokasi peristiwa, Alasannya? karena di sana dijelaskan informasinya dari Surabaya. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya. Contoh yang ketiga. Silahkan disimak dan dibaca. Itu ada di LKPD juga. Ada yang mau jawab? Silakan Rana. Berdasarkan bidang kehidupan. Berdasarkan bidang kehidupan. Alasannya Rana? Karena yang dibahas adalah informasi tentang pendidikan. Informasi tentang pendidikan. Jadi kalau di kehidupan itu bisa tentang pendidikan, bisa tentang kesehatan seperti yang dijelaskan tadi di video. Kita cek ya ini tadi. Nah, sekarang saya bagikan dulu LKPD. Siapkan pulpennya. Ya. Tapi jangan dikerjain sebelum saya jelaskan. Saya jelaskan dulu. Link yang kalian lihat di sini bisa kalau menggunakan HP, tapi materinya di LKPD sudah ada, ya. Di LKPD itu sudah ada, tapi kalau misalnya kurang jelas, ingin diperjelas lagi, ini linknya bisa kalian lihat di Classroom, ya, pertemuan ke-12. Silakan dikerjakan sekarang. Ya, saya memberi waktu 7 menit lah, jangan 5 menit. Tolong kalau ada masalah yang ditemukan baik dari tesnya bisa ditanyakan ya.
Sudah ditulis namanya? Sudah Pak. Sudah ya? Ya Pak. Silakan berdiri, ayo. Jadi berdasarkan dari pidato, saya dapat menyimpulkan dalam pidato tersebut berisikan satu dorongan yang merujuk kepada para pengajar, khususnya guru di seluruh Indonesia. Kita ke LKPD yang kedua. Ini kerja kelompok, ya. Saya bagi 4 kelompok saja. Kelompok 1, 2, 3, 4. Meskipun kerja kelompok, tapi setiap siswa menuliskan jawaban hasil diskusi kelompoknya di sini. Setelah dibaca dengan baik, baca dulu. Setelah dibaca baru bergabung dengan kelompoknya. Iya, saya cek. Oke, nanti ini dikumpul ya jawabannya meskipun sama kerja kelompok, tetapi pada KPD-nya masing-masing. Bisa kali? Ya, silakan diskusikan. Kalau sudah didiskusikan, silakan tuliskan. Kemudian salah satu anggota memotret jawabannya, kemudian dikirim di grup WhatsApp supaya kelompok lain bisa menanggapi. Informasi apa yang kamu perlukan? Bidang yang terdampak dari globalisasi juga itu adalah di bidang Iya. Perkenalkan, nama saya Menteri Ramadhani, perwakilan dari kelompok 3. Siapa namanya? Menteri Ramadhani. Mukri Ramadhani, silahkan. Sikap kita sebagai pelajar adalah mencintai produk dalam negeri, memahami dan mengamalkan nilai Pancasila. Tugas kelompok. Ketua kelas, silakan kumpul tugasnya. Namanya jangan lupa tuliskan namanya beserta nama kelompok. Ada, silakan kumpul kalian dulu. Nah, kita simpulkan dulu materi kita pada pagi hari ini. Ya, tadi itu informasi disampaikan ada dasarnya. Ada berapa tadi dasarnya? 5. Ya, ada 5. Ada yang ingat? Fungsi Format penyajian. format dari materi itu adakah yang ingin ditanyakan kembali? Siapa tahu ada yang mengganjal. Pak, saya tidak tahu tadi. Apakah cara penyampaian saya terlalu cepat atau kurang dipahami, Pak? Nanti minggu depan apa yang kita pelajari tadi itu apakah ada hubungannya dengan kegiatan kita sehari-hari? Ya, misalnya tadi tentang pendidikan, apakah ada hubungannya dengan kegiatan kita sehari-hari tentang pendidikan? Nah, untuk pertemuan berikutnya berdasarkan buku ini kita akan menelah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya saya tadi ketua kelas. Nah, sekarang perempuan lagi yang memimpin yang di belakang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa.